812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666 975 untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bergabung di dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Topik kita yaitu meneladani perjuangan Siti Hajar. Silakan di pagi hari ini yang ingin bergabung di kesempatan hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Belum ada yang bergabung, saya mungkin ingin diskusi juga dengan Ustadz. Nah Ustadz, ini kan berarti kan yang Ustadz uraikan tadi bahwa Siti Hajar itu adalah seorang istri juga. Iya. Artinya adalah bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya, pengorbanan seorang istri kepada suaminya. Iya. Nah kalau kita bawa ke konteks kekinian, sepertinya jarang yang seperti Siti Hajar ini, ya kan? Ketika suaminya bertugas keluar kota untuk lama, mungkin yang ditanya dulu berapa lama, kan gitu. Berapa lama mau keluar kota? Terus mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ketika suaminya itu keluar kota itu akan menjadi beban saat dia bekerja, karena mungkin ada pertanyaan yang mungkin selalu terpikirkan olehnya. Nah, dalam konteks kekinian berarti idealnya istri itu seperti apa? Tentunya kita melihat kondisi sekarang nih Ustaz, dengan media sosial yang begitu marak, kemudian juga kecanggihan teknologi. Nah itu seperti apa? Iya. Istri bertanya tadi sebenarnya sudah bagus, harus diapresiasi. Suami jangan pula gerah dengan pertanyaan itu. Syukur dia tanya berapa lama, ya jadwalnya harus jelas, diperkirakan ya sampai dan kembali menurut tanggalnya begini. Lalu agenda-agenda lain disampaikan apa adanya, baik dalam bentuk tertulis, bagus juga. Tujuannya apa? Nanti bisa sekarang ayah sedang kepada anak-anak ya. Sekarang nih baru hari ketiga, inilah lihat ini acaranya ini misalnya ya. Jadi resmi. Jadi bagus bertanya. Nah, jadi pertanyaan itu tanda ada perhatian. Memang terasa itu pertanyaan kecurigaan, bertanya dengan kasih sayang. Jadi boleh. Terus istri idealnya ya begitu, ada tugas ya dilepas dengan doa, dengan kasih semangat. Ayah silakan saja dinas atau melakukan tugas, kami di rumah ya didoakan saja, insya Allah bisa semuanya berjalan dengan baik. Jadi kata-kata dorongan, motivasi seperti itu harus ada, tulus di hati. Kalau inginnya suami, inginnya istri, tentu suami banyak di rumah. Tapi sekarang tugas ada 1 pekan mungkin atau lebih, ya itu bisa dimaklumi. Dan suami harus mampu mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi, mau melepas dan bahkan berkemas-kemas apa bekal yang harus dibawa seperti menyusun pakaian. Itu istri sebenarnya ngantuk pun dia tahan demi kesuksesan suaminya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas ada keterus-terangan. Ada, kalau misalnya dinas, ada surat dinasnya itu terlihat itu. Sebab istri punya feeling yang kuat. Kalau ada kebohongan pada suami, bagaimanapun suami mengatakan, mencari alasan itu rasa di hati istri itu selalu saja mengganggu. Tapi begitu dia berkata tulus, dengan cepat pula istri sebenarnya tenang pula batinnya. Jadi artinya suami jangan mencari ulah dalam tanda petik ya. Sampaikan saja apa adanya. Tapi ada juga alternatif, ini agenda pulang tanggal sekian. Mana tahu kalau ada perubahan-perubahan nanti diberitahu. Perubahan itu pun juga resmi. Mungkin ada videonya atau ada semacam yang bisa dokumen, bisa diberitahu. Pokoknya jangan samar-samar gitu. Nanti kalau samar-samar menjadi pertanyaan yang mengganggu. Itu makan pun bisa enggak enak, tidur pun bisa tidak nyenyak. Jangan-jangan nanti suami pulang istrinya kok kurus, wajahnya kok kusam, seperti itu. Kenapa? Ada beban yang dia tanggung. Iya. Baik. Nah, tadi kan Ustaz juga menguraikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, beliau
berdoa menghadapkan badannya ke Siti Hajar, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, jika itu diterapkan, misalnya ada suami yang mau pergi kerja, kemudian mengarah ke istrinya, kemudian berdoa, itu gimana nih, Ustaz? Ya boleh, tentu tidak harus seperti itu, tapi yang jelas salaman, mungkin dipeluk, ya boleh saja sun kiri kanan atau memang dicium, betul-betul kasih sayang. Bagaimana kalau ada mertua? Ya tidak apa-apa, mertua akan senang melihat menantunya dengan kasih sayang kepada anaknya, bahwa suami menantunya itu bagus ya. Kalaupun anak pun juga menyaksikan bahwa si ayah pergi, dia peluk ibunya, dia cium ibunya, tentu juga tak tertinggal anak ya. Lalu doanya itu ya cukupkan baca salam dan doa untuk berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pokoknya pamitnya dengan segala iringan doa itu udah. Tapi kalau tadi itu Ibrahim kan memang meninggalkan Siti Hajar, dia berdoa, ya inilah memang semangat itu kita ambil. Jangan sampai tidak berdoa waktu berpergian. Tapi Nabi Ibrahim karena dia seorang rasul, kan dia sebut, aku titipkan sebagian keturunanku, padahal keturunannya baru satu itu. Tapi karena Nabi tentu dia sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata kan Ismail alaihissalam kan berkembang biak, sehingga terbentuklah warga Arab dari keturunan Jurhum, sehingga di sana pula cikal bakal bahasa Arab berlangsung. Jadi budaya berdoa iya, sehingga tidak ada yang bisa memberi keamanan, kenyamanan, perlindungan atau pertolongan ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Memang belum lama ya ada berita, sebenarnya berita itu selalu saja ada. Walaupun suaminya itu seorang angkatan bersenjata, mungkin dari kepolisian, nanti kalau tidak berdoa bisa saja orang mengincar lalu terjadi kejahatan. Tapi dengan berdoa saling percaya, moga-moga ya Allah melindungi rumah, melindungi yang berpergian, karena sudah saling doa-mendoakan itu. Ini penting soal berdoa ini. Syukur Pak Yudi tanya bagaimana sekarang. Jadi jangan, walaupun itu jam kerja, tempat kerja sudah jelas, lalu pergi begitu saja, jangan. Adalah berdoa lebih dahulu. Nah, kalau doa saling mendoakan itu ya baca salam tadi, baca salam lalu dibalas, supaya apa, selamat pulang pergi lahir batin, terus mendapat rahmat dan berkah. Kalau baca salam ya lengkap-lengkap saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah itu artinya ya banyak manfaat, tapi kan sekurang-kurangnya kan Assalamualaikum ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Ika di Batipu. Ika di Batipu. Silakan Ika. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah pas sudah ada air zam-zam itu, apakah Ka'bahnya udah berdiri? Kapan berdirinya Ka'bahnya? Yang kedua, apakah Nabi Ibrahim ketemu lagi dengan Ismail, Pak Ustaz? Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah itu dia sebenarnya sudah ada sejak manusia ada. Difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang terletak di Mekah, diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Itu ya terjemahnya. Bagaimana dahulunya waktu Nabi Adam bertawaf di Ka'bah itu disaksikan oleh malaikat, lalu malaikat mengapresiasi, tawafmu sangat bagus, tapi ketahuilah kami, maksudnya para malaikat, telah bertawaf di sini 2000 tahun lebih sebelum engkau. Berarti sejak kapan Ka'bah itu ada? Ya, begitulah adanya, dia sudah ada sejak dahulu. Hanya saja perjalanan diduga waktu banjir zaman Nabi Nuh.
sehingga Ka'bah itu tidak terlihat lagi, bisa tertimbun sedemikian rupa. Maka setelah Ismail alaihissalam usia remaja, ya lebih kurang begitu, Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menaikkan pondasi Ka'bah. Maka ada isyarat dari langit dibantu oleh Jibril tentunya, di mana Ka'bah itu. Akhirnya ditemukan pondasinya, maka itu yang dinaikkan. Yang sudah tertimbun itu dinaikkan supaya tampak Ka'bah itu. Bahan bangunannya dari batu 5 gunung batu, ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada bukit-bukit, lalu dijemput batu pecahannya. Setelah cukup batu baru dibangun. Dia bekerja bersama Ibrahim. Lalu tempat berdiri membangun Ka'bah itu sampai selesai sehingga berjejak 2 telapak Nabi Ibrahim, maka itu disebut makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu sampai sekarang dia ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebenarnya sejak dahulu, tapi pernah tertimbun. Nah, jadi Ibrahim sebenarnya bukan membangun Ka'bah baru, tapi menaikkan pondasi Ka'bah yang sudah ada sehingga bisa terlihat jelas. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Sudah 2 pertanyaan tadi Ustaz ya? Satu ya sama Pak Yudi, satu dengan Ika ini satu. Iya, pertanyaan Ika ada 2 kalau nggak salah. Oh 2 ya? Iya. Apakah Ibrahim ketemu lagi dengan Ismail setelah meninggalkan gitu ya? Siti Hajar dan Ismail? Oh bertemu. Bertemu, dia tinggalkan, malah tak lama kemudian Ibrahim punya anak pula, lahir Ishak dari rahim Sarah yang sudah berumur lanjut itu. Malaikat datang, ya saya memberi kabar kepadamu, pertama ingin menghancurkan kota Sodom karena orang LGBT di sana sangat menjadi-jadi, yang perempuan bersahwat kepada perempuan, laki-laki bersahwat pada laki-laki, lalu sampailah dihancurkan kota itu, hujan batu, sehingga sekarang terbentuk laut mati sana, ya. Lalu Ibrahim, kabar apa lagi? Istrimu akan melahirkan. Mendengar itu tertawalah Sarah. Dia tertawa itu kan tidak masuk akal, sudah setua ini kok punya anak lagi. Mana pula dia tertawa itu, ya di sini diluruskan, ya anakmu namanya tertawa. Tertawa itu artinya Ishak. Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Nah, jadi setelah Ishak sudah bisa ditinggal, Ibrahim kembali ke istrinya yang kedua. Nah, disitulah ternyata anak sudah agak besar, bisa bekerja, membangun Ka'bah. Oke. Nah, dalam sejarah Siti Sarah ini, pada usia berapa pada waktu itu? Sudah umur berapanya, pokoknya ya sudah usia nenek itu ya. Kalau untuk ukuran kita bisa 60-an atau 70-an, bahkan Nabi Ibrahim itu disebut sudah usia 80-an. Anak pamannya ini katakan bisa lebih muda daripadanya 10 tahun atau 20 tahun, Allahu alam ya. Tapi yang jelas kedua-duanya sudah usia lanjut baru dia dapat anak. Jadi dengan izin Allah ternyata dia bisa melahirkan. Jadi hati-hati juga nanti, ya maaf misalnya para janda misalnya baru umur katanya 40, 50 misalnya berselingkuh leluasa misalnya, nanti kalau Allah memberi pelajaran bisa saja akan dia melahirkan. Kalau dilakukan pengguguran kan dosanya lebih besar lagi gitu. Jadi begitulah Allah menampakkan kekuasaannya. Tapi idealnya usia melahirkan itu kan ya antara 20 mendekati 30. Sebenarnya di atas 30 pun masih bisa. Buktinya Allah menampakkan kekuasaannya apa? Siti Hajar menikah dengan Rasulullah kan umur 40 tahun. Lahir anak 6 orang sesudah itu kan. Siti Khadijah. Dengan Khadijah. Khadijah benar-benar umurnya sudah 40 tahun. Tidak ada perbedaan ahli sejarah. Lahirlah anaknya Qasim, sehingga dia disebut Abul Qasim. Tapi sayangnya kan meninggal dalam usia dini. 2 orang anaknya laki-laki, 4 orang perempuan. 2 orang laki-laki ini kan meninggal usia dini. Sedangkan perempuan sampai berumah tangga. Nah, begitu. Berarti Khadijah sampai umur 40 sekian masih melahirkan dia. Pada itu zaman dahulu ya. Zaman dahulu, iya. Baik, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena waktu kita terbatas, Ustaz, kesimpulan dari topik kita pada pagi ini. Oh ya, baik. Nah, pendengar yang berbahagia,
betapa seorang Siti Hajar. Siti ini sebenarnya tidak ada kata-kata Siti dalam Al-Quran. Cuman kita di Indonesia Siti itu adalah penghormatan kepada perempuan yang mulia, sehingga Siti Hajar, Siti Fatimah, Siti Aminah gitu ya. Kalau di ranah Minang ada Siti Manggopo, Siti Maryam. Jadi kata-kata Siti itu perempuan baik-baik. Lalu diangkat kisah ini betapa seorang Siti Khadijah mulia. Dia sebenarnya adalah perempuan yang dihadiahkan dari Raja Mesir ke Ibrahim karena diberikan kepada keluarga yang baik. Ternyata Khadijah Hajar menjadi wanita yang paripurna pula, akidahnya mantap karena seharian sekian tahun dia lama bersama Ibrahim, sehingga muatan akidahnya itu ya mantap. Jadi kalau dia ditinggalkan di lembah yang sedemikian, dia tidak ada gentar lagi kalau memang itu dari Allah. Terus walaupun dia memahami kalau ini perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Dia tidak berdiam diri begitu saja, tapi tetap berjuang, mendaki, menurun, akhirnya ya dapatlah air Zam-Zam. Kita ungkap ini ya firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf ayat 111. Jadi pendengar yang berbahagia, kita ini tidak akan pernah kehilangan keteladanan. Keteladanan itu sangat banyak. Baca saja kisah Nabi, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu pelajaran demi pelajaran dapat. Kalau kita misalnya apakah itu pejabat atau politik, termasuk tokoh agama, di samping ada kelebihan tentu saja ada saja sisi-sisi lemah. Maka etika kita adalah ambil yang baik-baiknya, kalaupun yang kurang itulah dimaklumi. Bahkan dalam bahasa lain, kesempurnaan manusia itu sesamanya adalah di atas kekurangannya itu. Begitu diketahui kekurangan, lalu diperbaiki. Kalau ada kebaikan-kebaikan, itulah yang ditonjolkan, yang diapresiasi, sehingga kebaikan berkembang di muka bumi ini. Saya kira itu, moga-moga ya Pak Yudi, seluruh pendengar kita benar-benar jumpa nanti dengan Siti Hajar, perempuan yang mulia. Terutama ya jamaah yang melakukan umrah, haji, kan dia bersa'i itu dari Safa dan Marwah. Jadi waktu bersa'i dari Safa dan ke Marwah, jangan asal-asalan tapi penuhlah dengan penghayatan. Saya kira itu, moga-moga jumpa nanti dengan orang salehah ini, Siti Hajar benar-benar jadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas uraiannya dan juga tanggapan kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Dan akhirnya saya Yudi Mosa beserta narasumber kita pagi hari ini yaitu Ustaz Firdaus. Pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.